ada temennya yang pura-pura tidur di kelas pada saat jam istirahat karena dia itu nggak punya uang jajan dan dia nggak bawa bekal. Kebayang nggak sih lo anak TK, anak SD kayak begini? Halo pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya, Bay. Jadi mantan artis cilik kita gitu ya, yang sekarang tentu saja sudah tidak cilik lagi gitu ya. Yaitu Umay Shahab menjadi trending topik di Twitter setelah membuat sebuah cuitan di Twitter yang mungkin bertujuannya nih untuk menyindir salah satu capres yang memiliki program makan siang gratis gitu ya untuk anak sekolahan. Cuman ternyata tweet tersebut malah mendapat hujatan dari netizen karena dinilai minim empati gitu ya. Soalnya si Umay ini tuh membandingkan program makan siang gratis untuk anak sekolah tersebut dengan makan siang gratis sebagai asisten artis gitu, Bay. Ini kita baca aja ya cuitan dari si Umay. Kalau mau makan siang gratis mah, lu orang datang aja ke lokasi syuting, bilang aja asisten artis, jangankan makan siang. Kopi hitam, es teh manis, sampai gorengan-gorengan ada. Ini ya kali Mai satu sekolahan ke tempat lokasi syuting terus ngaku-ngaku jadi asisten artis buat dapat makan siang gratis. Kocak lu. Mai, lu sadar gak sih kalau lu tuh udah bukan artis cilik lagi gitu ya. Jadi janganlah pemikiran lu kayak anak cilik gitu. Masa membandingkan suatu hal aja lu nggak bisa apple to apple gitu ya. Kocak. Dan for your information gitu ya, program makan siang gratis ini tuh bukan cuma untuk siswa atau siswi doang, tapi juga buat para ibu hamil supaya mencegah stunting gitu, Bay. Dan ini juga ada postingan dari akun Twitter Diloy gitu ya, yang menanggapi postingan dari si Umay gitu, Bay. Dimana si Diloy ini tuh memberikan contoh bahwa masih ada anak-anak di luaran sana yang memang membutuhkan makan siang gratis gitu, Bay. Nah ini tweetannya Diloy bakal gue bacain gitu ya, Bay. Gue sempet lihat tweetannya si Umay. Terus repostannya si Reval jujur sakit hati banget. Dear Umay dan siapapun kalian yang malah jadiin program makan siang gratis itu jadi bahan lawakan. Kalian gak inget sama dua sosok adek ini kah? Atau rakyat Indonesia yang ada di bagian timur sana? Nah ini postingan fotonya gitu ya, Bay. Yang ngetawain dan ngeremehin program makan siang gratis buat anak-anak sekolah, kalian lupa dengan adik-adik ini. Bawa bekal nasi sama ulat sagu. Terus yang bawahnya bawa bekal nasi doang, diplastikin. Ini mohon maaf ya buat Diloy, tanpa mengurangi esensi dari apa yang mau disampaikan oleh akun Diloy ini, sebenarnya ya untuk kasus bocah yang pertama ini gitu ya, Bay. Anaknya tuh emang suka makan ulat sagu gitu ya, karena rasanya gurih. Dan for your information, ulat sagu juga tinggi akan nilai gizi gitu, Bay. Cuma ya wajar gitu ya kalau netizen rada iba, karena memang agak kurang lazim ketika seseorang tuh memakan ulat gitu, Bay. Dan untuk anak yang kedua ini emang cukup sedih gitu ya, Bay. Karena anak tersebut memang dari kalangan yang kurang mampu. Dan di video aslinya sendiri juga si anak ini tuh cuma bisa makan siang pakai nasi tanpa lauk pauk. Terus juga paginya anak ini tuh nggak sarapan gitu, Bay. Dan infonya juga ternyata si anak ini tuh tinggal bersama neneknya doang. Entah gitu ya orang tuanya pada kemana. Ya dan gara-gara cuitan tersebut akhirnya si Umay ini sampai nge-privat akun Twitternya gitu, Bay. Dan pas gue mampir ke IG-nya juga ternyata si Doski gercep gitu. Langsung membatasi kolom komentar di IG-nya. Waduh. Padahal ini lumayan gitu ya dapat engagement. Dan ini juga ada sebuah video TikTok dari Miss Tiara gitu ya, yang menjelaskan tentang pentingnya makan siang gratis gitu, Bay. Ini kita setel aja videonya, cus. Guys, perkara makan gratis itu ternyata banyak menuai pro dan kontra. Salah satu yang kontra itu seperti ini. Lu lihat kan, dia bilang di sini, saya nggak minat makan gratis dari mereka karena saya lebih tahu gizi anakku sendiri. Saya cuma pengen harga sembako turun.
Sebenarnya kalau buat kita yang misalnya mampu buat beli harga sembako atau misalnya sembako atau gizi yang baik buat anak kita, itu mungkin kita bisa taker gitu kan ya, pengeluaran kita berapa gitu sebulan buat Iya, anak kita. betul. Yang penting makanan anak kita itu terdiri dari 4 sehat 5 sempurna. Kalau buat kita yang gajinya itu mungkin UMR, tapi banyak masyarakat yang ada di Indonesia itu gajinya itu masih 1 juta rupiah per bulan. Dan banyak banget anak-anak SD, TK yang kalau misalnya di kelas, nggak usah di jauh-jauh deh, di Jakarta aja nih, banyak banget anak-anak TK, anak-anak SD yang di kelas itu bahkan nggak bawa bekal, bahkan nggak dikasih uang jajan. Makanya banyak nih ya anak-anak SD lainnya kalau ngelihat temennya itu nggak bawa bekal, itu dia suka nawarin. Yang paling bikin sakit hati atau bahkan bikin kita sedih itu adalah kemarin ini ponakan gue cerita, dia bilang katanya ada temennya yang pura-pura tidur di kelas pada saat jam istirahat karena dia itu nggak punya uang jajan dan dia nggak bawa bekal. Kebayang nggak sih lo anak TK, anak SD kayak begini, pertumbuhannya gimana coba? Nah buat ibu-ibu atau kakak-kakak semuanya mungkin yang punya rezeki lebih bisa di-share seperti ini mulai dari sekarang. Mumpung sebentar lagi bulan suci Ramadan. Jadi kalau misalnya memang anak kita belum berpuasa gitu ya, terus bawain deh bekal gitu. Atau misalnya mulai dari sekarang dilebihin bekalnya, ditanya ke anak-anak kita, ada nggak di sekolah kamu yang anaknya itu nggak bawa bekal sama nggak punya uang jajan, ada berapa orang sayang gitu. Dibikinin nih ibu, jangan cuma bacot doang ngomong kayak begini nih. Gitu ya. Udah pokoknya gue mah tetap dukung 02. Oh ya, kok tiba-tiba jadi dukung 02 nih, disclaimer dulu gitu ya. Gue bukan pendukung Capres 01, 02 maupun 03, cuman dari setiap program kerja mereka masing-masing ada beberapa program yang gue suka dari Capres tersebut gitu. Tapi di satu sisi ada program di Capres lain yang sama-sama menarik juga gitu, Bay. Jadi intinya di kasus ini ya, gue tuh suka aja gitu, Bay, sama program makan siang gratis ini gitu ya. Ini gue nanti takutnya dituduh buzzer 02 lagi. Ya udah kita lanjut dah ya. Lebih logis gitu ya teman-teman semuanya gitu. Aduh ampun deh, masih ada aja orang kayak begini. Dia budek kali ya matanya ya. Kan masih banyak banget masyarakat yang Masya Allah, yang orang tuanya tuh mohon maaf tukang tambal ban. Tuh orang tuanya misalnya dia jualan makanan bakso keliling tapi gak laku dalam 1 hari. Banyak loh yang kayak gitu cuy. Bahkan banyak banget anak-anak ya di luar sana yang orang tuanya itu kalau misalnya ngasih makan nih teman-teman semuanya ya, itu nasi sama pakai kuah royco doang. Banyak. Ya dulu juga gue pernah gitu ya dibakalin nasi kepel digaremin doang gitu, Bay. Tapi itu enak loh, sumpah. Makanya Bu, kalau ngeliat jangan ke atas mulu. Sekali-sekali ngeliat atau ke bawah. Ya kurang lebih kayak gitu ya, Bay, videonya. Rada kaget gue ya tiba-tiba dukung 02 gitu. Ya dan benar juga gitu kata Mbak Tiara tadi. Tiara apa Tiaras? Tiaras ya, Mbak Tiaras. Setiap ekonomi orang itu kan berbeda-beda. Ada orang yang gajinya UMR mungkin bisa memenuhi kebutuhan gizi anaknya gitu ya. Tapi kan kita tahu semua gitu bahwa enggak semua orang gajinya UMR. Ada yang di atas dan juga ada yang di bawah. Nah, golongan yang di bawah inilah yang kasihan gitu ya, Bay. Karena belum bisa memenuhi kecukupan gizi anaknya. Ya oke, next, Bay. Jadi di sosial media lagi ramai juga gitu ya soal pertanyaan siapa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Antara ibu, istri, atau anak ya. Terus ternyata banyak pria yang di video ini tuh ternyata banyak yang menjawab ibu terlebih dahulu gitu. Ya akhirnya banyak gitu ya wanita yang ke-trigger sama konten tersebut. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel aja ya videonya, cus. Din skala prioritas lo dari ibu, istri, dan anak lo. Ibu, istri, anak. Ibu, anak, istri. Sesuai agama saya, ibu itu nomor 1. Kedua, buah hati saya tentunya, ketiga istri saya. Istri, anak, ibu. Kenapa gitu? Ya emang kalau udah berkeluarga kan harus duluin istri daripada ibu. Sebagai laki-laki yang taat ya guys, dan ada hukumnya di Islam juga. Jadi perempuan nggak boleh komen kalau misalnya suami itu nanti lebih ke ibu gitu. Karena emang hukumnya kayak gitu. Kenapa ibu lo pertama dan istri lo yang terakhir? Kalau udah berkeluarga tuh ibu tetap nomor 1. Kalau istri ada mantan istri tapi nggak ada mantan anak. Keren ya? Lebih sayang anak dibanding istri. Buatnya susah soalnya. Rutin.
Yang terakhir kocak juga gitu ya, lebih sayang anak. Karena buatnya susah. Buatnya tuh gampang, cuma jadinya belum tentu gitu, Bay. Ya menurut gue pribadi pertanyaan tersebut tuh pertanyaan yang nggak jelas gitu ya, Bay. Karena kita disuruh jawab tanpa tahu prioritasnya dalam hal apa. Contoh kalau prioritasnya tentang menghargai, ya gue bakal memilih istri gue gitu ya, untuk jadi yang pertama. Tapi kalau misalnya prioritas tentang menghormati, ya gue pasti bakal milih ibu gue gitu, Bay, untuk jadi yang pertama. Dan yang lucunya tadi ada orang yang bawa-bawa agama tapi dia nggak tahu gitu konteks hadis tersebut tentang apa. Bukan maksud menggurui, cuman for your information, konteks hadis tersebut tuh tentang berbakti kepada orang tua. Jadi ada orang nih datang ke Rasulullah gitu ya, terus menanyakan ke Rasulullah, kita ini sebagai manusia harus berbakti kepada siapa gitu ya. Terus Rasulullah tuh menjawab 1-3 itu jawabannya selalu ibu. Lalu di jawaban yang keempat baru ayah. Nah di poin ini tuh kita bisa mendapatkan jawaban bahwa kita tuh harus berbakti kepada ibu dulu baru ayah. Jadi ya konteks hadis tersebut tuh hadis tentang berbakti kepada orang tua gitu, Bay. Ya tapi wajar juga sih kenapa sih masnya ngejawab ibu duluan gitu ya. Karena balik lagi pertanyaannya sendiri nggak jelas gitu. Skala prioritasnya ini dalam hal apa gitu, Bay. Dan ini juga ada video gitu ya dari akun TikTok Ahmad Rishad, di mana dia ini menanyakan pertanyaan yang sama kepada bapaknya. Dan jawaban bapaknya ini sungguh bijak sekali gitu, Bay. Cuma ini di videonya ada lagunya gitu ya. Jadi nggak bisa gue setel karena takut kena copyright. Jadi intinya dari video ini tuh bapaknya tuh menjawab kalau misalnya ibu dan istri itu tidak bisa disandingkan secara sejajar. Soalnya kalau dari skala prioritas menghormati, ya kita harus menghormati orang tua kita terlebih dahulu gitu, Bay. Tapi kalau dari skala prioritas menghargai, ya kita harus menghargai istri kita terlebih dahulu gitu. Karena istri kita ini adalah sekolah pertama untuk anak kita gitu ya. Makanya kalau kita ingin anak kita menjadi pribadi yang baik, ya kita harus menghargai istri kita gitu, Bay. Keren sih jawaban dari bapaknya Bang Ahmad ini. Dan ini juga ada satu video dari Habib Jafar gitu ya, yang mungkin bakal mencerahkan pemikiran kalian gitu ya, para suami-suami yang sudah beristri. Kita setel nih videonya, cus. Kalau memang harus memilih salah satu dari keduanya, orang tua atau istri, Islam mengajarkan untuk memilih istri. Tapi jangan sampai orang tua tahu atau sakit hati. Lo rahasiain, jangan malah lo umbar-umbar ke orang tua, karena itu bentuk bakti lo kepada orang tua. Apalagi orang tua nggak dikasih tapi istrinya flexing. Wah, Nah, itu lebih bahaya lagi. Nah, itu istrinya harus diselepat gitu ya. Perasaan kepada orang tua harus dijaga, dan sebisa mungkin lo melakukan berbagai hal untuk tetap memenuhi kebutuhan orang tua lo. Tapi kalau memang betul-betul nggak bisa, istri memang yang harus diutamakan, karena itu tugas lo sebagai suami. Dan orang tua bukan cuma nggak boleh tahu, kalau bisa tetap tidak merasa di nomor dua kan. Tuh kurang lebih kayak gitu ya, Bay, videonya. Ya dan kalau gue tiba-tiba ditanya kayak gitu ya, disuruh ngurutin skala prioritas ibu, istri, apa anak, gue bakal jawab saya memilih diri saya sendiri. Karena kebahagiaan saya adalah prioritas utama saya gitu. Feel good. Tercopyright lagi. Ya oke lah, guys, segitu aja video gue kali ini ya. Nggak kerasa 7 hari lagi kita udah mulai buat nyoblos gitu. Apakah kalian sudah menetapkan pilihan kalian? Atau mungkin ada yang pindah haluan gara-gara debat capres kemarin gitu. Ya apapun pilihan kalian, kita semua rakyat Indonesia ingin Indonesia menjadi negara yang lebih baik gitu ya. Makanya dari itu marilah kita gunakan hak suara kita di pemilu tanggal 14 nanti. Ya oke, bye, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?